Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wifron Sande. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu contoh soal gabungan antara payback period, diskon payback period, dan net present value. Di mana contoh tersebut menyatakan bahwa si C ditawari 3 buah bisnis, yaitu bisnis kuliner, bisnis hotel dan apartemen, serta bisnis pengolahan limbah plastik. Bisnis kuliner membutuhkan modal sebesar 5M, bisnis hotel dan apartemen membutuhkan modal sebesar 10M, dan bisnis pengolahan limbah plastik membutuhkan modal sebesar 16M. Si C menetapkan tingkat bunga diskonto sebesar 11% per tahun. Sebagai analisis keuangan, maka buatlah kesimpulan dan rekomendasi agar si C dapat memilih salah satu dari ketiga bisnis tersebut dengan menggunakan analisa payback period, diskon payback period, dan net present value. Nah, di sini kita dapat melihat sudah disajikan dalam bentuk tabel, yaitu ada bisnis kuliner, hotel dan apartemen, dan bisnis pengolahan limbah plastik. Pada bisnis kuliner, cash out-nya yaitu min 5 juta. Dan pada kolom bisnis hotel dan apartemen, cash out-nya sebesar min 10 juta. Dan pada tabel bisnis pengolahan limbah plastik, cash out-nya sebesar min 16 juta. Nah, kita tinggal mencari pada net, kolom netnya. Nah, di sini kita dapat melihat perhitungan payback periodnya yang sudah diketahui netnya. Pada tabel bisnis kuliner, cash out-nya sebesar min 5 juta dan netnya sebesar min 5 juta. Kemudian pada tahun ke-1 netnya min 3 juta, pada tahun kedua netnya menjadi 0. Di sini payback periodnya terjadi pada tahun kedua, karena di penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa tabel yang ada ditambahkan kolom cash out dan kolom net, kemudian angka yang berada di kolom cash out diberi tanda minus, dan pada kolom net diisi dengan angka hasil selisih dari cash out cash in. Untuk mengetahui tahun keberapa investasi yang ditanamkan, akan kembali atau impas dilihat dari kolom net. Jadi dari tabel bisnis kuliner ini, payback periodnya terjadi pada tahun kedua. Kemudian pada tabel bisnis hotel dan apartemen, cash out-nya sebesar min 10 juta dan netnya min 10 juta. Net pada tahun ke-1 sebesar min 7.500.000, pada tahun kedua netnya sebesar min 4.500.000, dan pada tahun ketiga 0. Jadi payback periodnya terjadi pada tahun ketiga. Kemudian pada tabel bisnis pengolahan limbah plastik, di sini cash out-nya sebesar min 16 juta, netnya sebesar min 16 juta. Pada tahun ke-1 netnya sebesar min 12.500.000, pada tahun kedua netnya sebesar min 7 juta, dan pada tahun ketiga netnya sebesar 500. Dikatakan bahwa untuk mendapatkan payback periodnya, angka 0 atas mendekati 0, maka di tahun itulah payback period terjadi. Nah, karena di kolom net sudah tidak ada lagi sama dengan 0, tetapi justru sudah surplus 500. Oleh karena itu, berarti payback period di tahun kedua lebih beberapa bulan. Nah, untuk mencari payback periodnya, maka kita membagi net dibagi cash in dikali 1 tahun, atau 1 tahun sama dengan 12 bulan, sama dengan 0,024. Nah, 0,24 ini dibulatkan menjadi 24 per 1000. Nah, karena 1 tahun sama dengan 12 bulan, jadi payback periodnya itu 2 tahun lebih 1 bulan. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari perhitungan payback period ini adalah dengan melihat tabel-tabel
tabel-tabel tersebut, maka untuk bisnis kuliner terjadi persis pada tahun kedua. Untuk bisnis hotel dan apartemen terjadi persis pada tahun ketiga. Dan payback impas atau kembali modal pada bisnis pengolahan limbah plastik akan terjadi pada tahun kedua, lebih tepatnya 2 tahun lebih 1 bulan. Atau terjadi pada tahun ketiga bulan Januari. Sekianlah hasil dari presentasi saya. Selebihnya akan dilanjutkan